Ibu, Bu, boleh Bu saya wawancara perdana Ibu hari ini yang menjadi prioritas andalan Ibu untuk pembangunan Kobar apa? Ya, ini pidato perdana kami ya. Tentunya program keberlanjutan yang sudah kami sampaikan tadi juga dengan kondisi efisiensi anggaran ini ya tadi sudah jelas ya bahwa pesan Bapak Presiden, semua daerah harus punya inovasi untuk menggerakkan ekonomi. Salah satu tentunya 100 hari kerja ini, salah satu itu yang akan kami lakukan. Ya. Paling tidak membenahi, yang masih kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan. Untuk menjaga keharmonisan Bu, mungkin ada harapan kepada masyarakat di samping Ibu juga secara perdana sudah menyampaikan. Ya, kita saat ini kan tadi sudah kami sampaikan, kita tidak lagi mengedepankan ego masing-masing kayak gitu kan. Bahkan di slip pantun Ibu tadi, Ibu sudah sampaikan tidak ada lagi 01, 02, tapi ayo kita bersama untuk sinergi membangun Kota Ringin Barat ya ini. Jadi untuk menjalin komunikasi ini tentunya kita butuh semua ya, support penuh dan gotong royong bersama membangun Kota Ringin Barat. Oke, makasih Bu, sukses selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan rapat paripurna yang ketiga tahun sidang kedua tahun 2024-2025 dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Kabupaten Kota Ringin Barat, di mana semenjak beliau dilantik pada tanggal 20 Februari ini saat sekarang baru bisa melaksanakan paripurna pidato sambutan dikarenakan beliau mengikuti retret yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Nah, kemudian agenda yang kedua pada hari ini di samping kita mengikuti pidato sambutan, kemudian kita melaksanakan penyerahan dokumen hasil reses DPRD Kabupaten Kota Ringin Barat di semua dapil. Nah, di mana memang kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Ringin Barat ini, dia masih sangat banyak lah. Baik itu mengenai infrastruktur, mengenai masalah-masalah sosial, kemudian juga masalah-masalah yang memang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, untuk itu kami juga berharap kepada pemerintah daerah agar dokumen reses yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan, bisa menjadi data untuk penyusunan RKP tahun 2026, karena sekali lagi memang permasalahan infrastruktur, terutama infrastruktur lingkungan, masalah ekonomi dan sosial ini bisa menjadi perhatian yang lebih khusus lah dari pemerintah daerah yang tanggal 20 tadi sudah dilantik, sehingga masalah yang menjadi permasalahan dasar ini ya dapat teratasi lah di wilayah Kabupaten Kota Ringin Barat. Di antara semua permasalahan yang ada sekarang ini kan sudah dilakukan efisiensi, Pak. Nanti pertimbangan apa nih yang bakal diprioritaskan dalam ke depannya beberapa dengan efisiensi ini? Dengan efisiensi ini kan ada surat edaran dari Kementerian Keuangan tentang penggunaan dana efisiensi itu sendiri. Jadi kita tetap mengacu ke sana. Kemudian ke depan ya kita berharap mudah-mudahan efisiensi ini tidak terjadi lagi. Walaupun informasi yang kita terima ini kan ada 3 tahapan, tapi kita berharap mudah-mudahan jangan lagi, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan, segala sesuatu yang sudah dibahas dan dianggarkan ini tidak terjadi perubahan-perubahan. Karena segala sesuatu ini kan sudah kita sampaikan ke masyarakat, karena kita waktu membahas RAPBD Kabupaten Kota Ringin Barat ini kan sudah berdasarkan surat-surat dari kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan mengenai dana-dana transfer yang masuk ke daerah Kabupaten Kota Ringin Barat. Nah, tapi ya kita selaku pemerintahan daerah dalam hal ini ya wajib juga untuk melaksanakan perintah-perintah instruksi dari pemerintah pusat. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, instruksi tersebut ya harus kita laksanakan. Ya harapan kita sekali lagi ke depan hal ini tidak terjadi lagi, dan sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas ini tidak menjadi tertunda. Di hari ini khusus wilayah Dapil Abang apa yang menjadi prioritas? Ya, yang jelas kita tetap kan melanjutkan untuk program masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Karena di dapil masing-masing ini
progresnya yang diminta oleh masyarakat itu berbeda-beda. Karena artinya lain lubuk, lain tempat, lain juga permintaan mereka. Seperti Bendara Seberang, karena kita belum ada reses, tapi di Bendara Seberang itu kita melihat bahwa tujuan utama jalan pintu masuk untuk masuk ke Bendara Seberang dengan jembatan yang di pinggir sungai. Oh, itu yang menjadi prioritas andalan dalam risetnya ya. Kalau yang untuk program masyarakat yang khususnya di bantar sungai ya seperti perikanan lah, mereka ikan sungai. Cuman harapan kita yang racun apa semua ini tadi memang tidak masuk dalam reses, namun permintaan masyarakat luas yang meracuni tolonglah pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasinya biar sungai kita ini tadi kembali seperti zaman dulu lagi. Oke. Ini kan kelihatannya ibu kan selalu menyebutkan Aruta menjadi salah satu langkah prioritas juga ini. Nah, bagaimana Anda sebagai dapil di sana menyikapi? Harapan kami ya memang sesuai dengan informasi yang disampaikan Ibu Bupati. Memang selama ini kan penantian Aruta selama Aruta itu berdiri sepertinya ditinggalkan. Sekarang sering diucapkan Ibu bahwa beliau akan lebih fokus ke Aruta. Itu mimpi-mimpi semua kami di Aruta. Apa Semoga yang menjadi tercapai. prioritasnya, Bu? Yang menjadi prioritasnya apa Aruta itu? Jelas infrastruktur, jalan, jembatan. Yang selama ini aksesnya hampir bisa dikatakan tidak memadai. Semoga di jabatan Ibu Bupati jalan-jalan kita bisa diaspal. Oke, makasih Bu. Sukses selalu Bu.